Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Makrifat itu adalah pengertian pada tiap-tiap perilaku semua makhluk Allah, pemahaman pada dunia, kesadaran pada kehidupan, hakikat pada yang hidup, dan pengabdian pada semesta. Pengertian. Banyak orang yang tahu ataupun yang sudah tahu, tetapi ia belum tentu mengerti apa, mengapa, dan bagaimana makrifat itu. Pemahaman. Orang yang sudah mengerti belum tentu memahami, lalu ia bersikap menerima, ikhlas, dan berbesar hati. Sedangkan kesadaran, orang yang telah mencapai pemahaman tetapi belum tentu juga ia telah menyadarinya, karena kesadaran adalah kerendahan hati, keselarasan hati, baik perkataan dan juga perbuatannya. Sedangkan hakikat, ketika kita sudah mengetahui, memiliki pengertian, memahami antar sesama, serta menyadari keberadaan kita sebagai salah satu ciptaannya dan bagian dari alam semesta ini. Lalu pengabdian dengan segala pencapaian ilmu dan kesadaran hakikat yang telah ia capai. Keberadaan seseorang akan mencapai kesejatian hidupnya melalui pengabdian pada semua makhluk Allah. Hidup yang sejati melalui pengajaran, pelayanan, dan juga segala tindakan tidak hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk makrifat disebut sebagai pencapaian tertinggi dalam spiritualitas. Meskipun itu tidak selalu identik dengan seorang spiritualis yang mencapainya. Seseorang yang sudah mencapai makrifat, ketika dunia sudah tidak mengikatnya lagi dan ilmu sudah tidak terbengkalai, hati yang telah dipenuhi kasih, berserah tanpa kekhawatiran yang tersisa. Bagi mereka yang telah benar-benar telah mencapai tahapan ilmu makrifat tingkat kesempurnaan, ia sudah bisa memerintahkan kapan ia tertidur dan kapan ia terbangun, kapanpun dan dimanapun. Ia sudah bisa kenyang tanpa makan atau hilangkan haus tanpa minum karena sari alam. Bahkan ia bisa meminta kapan ia mati menuju jalan hidup kesempurnaan sejati. Lalu pencerahan, apa yang Anda lihat dari awal video ini sampai dengan sekarang adalah bagian dari pencerahan. Karena pencerahan itu tidak akan berarti tanpa adanya tindakan, baik laku maupun wujud yang nyata. Pencerahan itu ibaratnya seperti khutbah yang Anda simak, lalu Anda manggut-manggut karena mengerti tetapi tidak paham. Atau Anda paham tetapi tidak sadar? Atau pernahkah Anda melihat seseorang yang pintar berkhutbah, menasihati, dan bahkan ia sangat kaya raya, tetapi ada yang kelaparan di sekitarnya, ia tidak mau tahu? Lalu di mana letak keselarasan dan kesadaran dirinya? Penjelasan ini mungkin hanya sekilas dan sedikit dari luasnya pengertian makrifat, karena butuh banyak analogi untuk membuat seseorang benar-benar mengerti apa itu makrifat. Kebanyakan orang berpikir bahwa perjalanan spiritual itu berjenjang dari level syariat menuju tarekat, lalu menuju hakikat, dan akhirnya mencapai makrifat. Faktanya, ternyata mereka yang getol pada syariat ternyata tidak juga naik tingkat ke level spiritual yang lebih tinggi. Malahan semakin menjadi-jadi. Terkadang ada juga sebagian oknum yang membuat diskriminasi komunal dan tak henti-hentinya mencaplok kebebasan berpikir dan keragaman. Mestinya memang perjalanan spiritual itu harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melangkah bukan dari level syariat dulu, tetapi dari makrifat dulu. Dan itu pula
yang dialami oleh para nabi dan juga orang-orang suci lainnya. Mereka mendapat pencerahan spiritual terlebih dahulu. Barulah mereka dapat menjalani kehidupannya yang lebih real dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Makrifat adalah kesadaran sejati yang membuat seseorang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya. Dan kesadaran semacam inilah yang harus kita capai. Dalam khasanah filosofi Jawa, makrifat ini identik dengan pancer. Kalau kelima pancer sudah diraih, maka akan memiliki daya ledak bagi bangkitnya sedulur papatnya, yaitu cipta, rasa, karsa, dan karya. Dalam bahasa keagamaan makrifat, ini biasanya disebut dengan ilham ataupun wahyu. Sedangkan untuk orang sekuler mungkin menyebutnya inspirasi atau vision. Tidak mudah untuk mencapai makrifat, tetapi juga tidak susah. Sebab kita tidak perlu menjadi sempurna dulu untuk mendapatkan secuil makrifat. Ya, secuil saja makrifat, kalau direspon sungguh-sungguh, akan mampu mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang. Jadi teringat dengan kata-kata Yesus dalam Injil, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi, maka kamu bisa memindahkan gunung dan menceburkannya ke dalam lautan. Makrifat itu ada di mana-mana. Kita tinggal mengasah kepekaan untuk menangkap makrifat itu sendiri. Seperti Yudhistira, ia telah menemukan makrifatnya ketika bertemu dengan bangau yaksa. Siddhartha Gautama telah menemukan makrifatnya di bawah pohon Bodhi. Aristoteles, ia menemukan makrifatnya dari telur-telur ikan di dalam lumpur. Yesus menemukan makrifatnya saat beliau berpuasa di padang gurun. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menemukan makrifatnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan masih banyak lagi orang-orang besar yang lahir dari pengalaman makrifat yang luar biasa. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.